Tapi sayang betul, sejarah mencatat seorang Habib Ibrahim Ba'abud alias Pekih Ibrahim membujuk Pangeran Diponegoro, sudah datangi saja Letnan Jenderal Depok, itu cuman perjanjian damai, yakin gak akan ditangkap. Pangeran Diponegoro gak mau. Maka pas Idul Fitri, temannya dua orang ini tadi bersumpah, kami yang menjamin keselamatan Anda tidak akan dijebak. Begitu datang Pangeran Diponegoro bersama pasukannya tanpa senjata, langsung dikepung dan ditangkap. Lalu beliau kemudian diasingkan. Ingat sejarah, ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, itulah yang menjebak Pangeran Diponegoro. Ini nggak boleh dilupakan. Hancurnya Kesultanan Banten, siapa yang menghancurkan? Namanya Syarifah Fatimah. Dialah yang menghancurkan Kesultanan Banten. Dan Syarifah Fatimah mengangkat anaknya sendiri menjadi Sultan Banten, geger Banten. Dia bukan keturunan Maulana Hasanuddin, kok dijadikan sultan? Maka muncul pemberontakan masyarakat Banten. Syarifah Fatimah diasingkan di Kepulauan Seribu, lalu berpacaran dengan Gubernur Jenderal Belanda, namanya Gubernur Jenderal Van Hove. Maka lantas kemudian mati bunuh diri di Kepulauan Seribu. Makanya Bapak Ibu, di Kepulauan Seribu ada makam Syarifah Fatimah di Kepulauan Seribu. Itu oleh orang Indonesia diziarahi, salah. Beliau itu matinya bunuh diri. Masa orang mati bunuh diri diziarahi? Dan yang kedua, beliau selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda. Ada yang ngomong Suparman fitnah, wong datanya lengkap. Di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, surat-surat cinta antara Syarifah Fatimah dengan Gubernur Jenderal Belanda. Artinya Bapak Ibu, kadang-kadang yang mengkhianati perjuangan kita ini adalah saudara kita sendiri. Iya Pak ya? Makanya saya ingin mengkombinasikan ngaji hari ulang tahun Desa Pempen dengan HUT hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nantinya nempel dikit ke maulid lah, karena nyongsong maulid. Begini Bapak Ibu, perjuangan orang tua kita hingga kita hadir hari ini di kesempatan yang bahagia. Artinya memang hari ini kita tinggal menikmati hasil perjuangan orang tua. Betul apa betul? Kita duduk di sini dengan damai dan tenang, semilir tiupan angin. Saking damainya kita, bukan cuman Bapak Ibu yang ngaji, motor pun ikut ngaji. Rapih betul itu Pak. Biasanya kalau pengajian itu motor acak-acakan. Ini kok rapih betul, jadi seakan-akan motor pun mendengar ceramah. Tepuk tangan. Ini sungguh luar biasa. Artinya kita hari ini menikmati hasil jerih payah perjuangan leluhur kita, di mana perjuangan meraih kemerdekaan Republik Indonesia ini melibatkan 4 generasi. Generasi pertama, generasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Generasi yang kedua yang mempertahankan kemerdekaan. Generasi ketiga yang mengisi kemerdekaan. Generasi keempat yang berebut kue-kue kemerdekaan. Baik, kita bahas satu persatu. Generasi yang memperjuangkan kemerdekaan, yakni orang tua kita, leluhur kita yang telah berjuang sejak awal. Hari ini masyarakat melinting, bisa panen duku. Itu gara-gara orang tua kita nanam duku. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita nikmati hari ini adalah jerih payah orang tua kita.
Kita bisa panen kelapa itu gara-garanya kakek moyang kita tanam kelapa. Ya Pak ya. Ini yang tidak boleh kita lupakan, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi kok saya belum kenalan ya, lupa saya. Saya ini namanya Suparman bin Abdul Karim. Kalau di Amerika Serikat bisa terbang Suparman itu. Superman ya Bu ya. Cuman bedanya Superman di Amerika celananya di luar. Tapi kalau Superman yang di sini celananya nyumput di dalam. Dan saya ini Bapak Ibu, Uba itu jolma, kalau orang Komering nyebutnya jolma, orang Lampung jalma, jalma Komering. Lo kok bisa namanya Suparman? Ya karena lahir bulan Sapar, makanya Suparman. Nah saya mau tanya sama Pak Camat tuh dia. Pak Camat ini Suparlan ya Pak? Jangan-jangan bulan Sapar juga ya Pak ya? Benar bulan Sapar. Pokoknya kalau Suparlan, Suparman, Suparmi itu bulan Sapar biasanya. Nek bulan Suro, Suratman. Nek lahir dino Paing, Paiman. Nek Legi, Legiman. Poniman. Saya ini sebetulnya Bapak Ibu yang namanya orang Lampung, orang Komering itu kalau lahir bulan Sapar mestinya namanya Saparudin, bukan Suparman. Tapi ceritanya begini, begitu saya lahir bulan Sapar, mau dikasih nama Saparudin. Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Enggak jadi namanya Saparudin, Pak. Maaf yang namanya Saparudin ya. Maka dikasih nama Suparman. Itulah cikal bakalnya. Saya lahir Bapak Ibu di Abung Barat, Lampung Utara. Kemudian mukim di Bandar Lampung, Kelurahan Weidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Itu tadi Rizal Muhaimin sudah pernah kunjung ke kediaman saya. Dan saya termasuk salah satu mantan ketua LDNU PWNU Provinsi Lampung, tapi udah mantan. Selanjutnya ketua anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan ketua pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Lampung. Baik. Kemudian pesantren kita Bapak Ibu Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah di Fajar Baru Jati Agung Lampung Selatan. Jadi dekat dengan rest area tol Natar kalau posisinya itu. Pondok pesantrennya terkhusus Salafiyah Kitabiyah, ngaji kitab kuning dan hifzul Quran dan menghafal Al-Quran. Sekolah formalnya MTS maupun aliyah. Kalau ada putra putri Bapak Ibu yang hendak dititipkan ke pesantren kita, 70% santrinya asli suku Lampung, termasuk dari Peniangan. Banyak itu santrinya dari Peniangan. Peniangan itu masuk marga sekampung atau sekampung Udi, marga sekampung ya, dari Peniangan. Kemudian dari Kelumbayan, rata-rata 70% asli putra daerah yang mondok tempat kita itu. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kembali jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bicara tentang sejarah kita diingat dengan Keratuan Melinting. Keratuan Melinting adalah salah satu kerajaan tertua di Lampung. Saya nggak mau menggurui ratunya lah, cuman saya ingin flashback sajalah. Jadi karena di hadapan kita ada Sultan Ratu Idil Muhammad Tihang Igama, yakni Ratu Melinting ke-17, yakni Bapak Haji Rizal Ismail SEMM.
Kesatuan Melinting ini berdiri diperkirakan tahun 1400 sekian, berarti abad ke-15 Masehi. Berarti umur Kesatuan Melinting ini sudah 6 abad lamanya. Kesatuan Melinting itu dari Kesatuan Pugung yang awalnya beragama Hindu, lantas kemudian diislamisasikan. Nah, versi catatan keluarga Kesatuan Melinting dari Bapak Haji Rizal Ismail atau Hatu Melinting ke-17. Kesatuan Melinting ini raja pertamanya atau hatu pertamanya adalah Mina Gejalabidin atau Kejalobidin. Dan berdasarkan catatan manuskrip keluarga, Mina Kejalobidin adalah putra dari Maulana Hasanuddin. Jadi ada beberapa versi sejarah, Pak. Ada yang menyebutkan putra langsung dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Ada juga yang menyebutkan putra dari Fathahillah yang kelima. Cuman kalau Fathahillah saya kurang sepakat. Karena mengapa Fathahillah itu nanti akan berselisih tahun dia dengan berdirinya Kesatuan Melinting. Jadi saya lebih sepakat dengan versi 2 versi. Nah, hari ini kita mengambil versi yakni Kesatuan Melinting Mina Gejalabidin adalah putra dari Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabo Kingging, yakni Sultan pertama Kerajaan Banten. Artinya begini Bapak Ibu, ini sambung silsilahnya kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama, sultan pertama Kerajaan Banten adalah putra tertua dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini adalah putra dari Syekh Syarif Abdullah Umdatuddin. Syarif Abdullah Umdatuddin menikahi putri Prabu Siliwangi, namanya Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang masuk Islam lalu berangkat haji bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Berangkat haji ke Mekah lalu mukim di Tanah Suci. Nyimas Rara Santang dilamar oleh Syekh Syarif Abdullah Umdatuddin. Lalu kemudian menikah dan menetap di sana sampai Syarif Abdullah Umdatuddin diangkat menjadi Sultan Mesir. Kekuasaannya dari Mesir sampai ke Palestina. Punya anak namanya Syarif Hidayatullah. Kemarin ada yang salah soalnya. Satu. Kemarin ada yang ceramah di makam keramat Maulana Hasanuddin. Dia mengatakan Maulana Hasanuddin menikahi Nyimas Rara Santang. Apa Sunan Gunung Jati menikahi Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, emaknya. Yang ceramah itu sok tahu. Makanya saya katakan dia kualat, awas. Jadi Nyimas Rara Santang itu ibunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan saya ingin tegaskan bahwasanya mohon betul kepada Sultan Ratu Idil Muhammad yang Igama 4 Bapak Haji Rizal Ismail, betul-betul antisipasi jangan sampai Kesatuan Melinting dibaalwikan. Karena Kesatuan Melinting itu silsilah nasabnya bukan dari Yaman, bukan dari Hadramaut. Maaf betul Pak Rizal, jangan mau dikasih gelar Habib. Nanti gelarnya Habib Rizal Ismail Assegaf misalnya. Hati-hati, walaupun tidak berani dipublikasikan. Syekh Syarif Abdullah Umdatuddin itu adalah Sultan Mesir. Jalur silsilah nasabnya hingga ke Musa Al-Kazim berdasarkan manuskrip tertua. Sayyid Musa Al-Kazim atau Syarif Musa Al-Kazim itu adalah silsilah nasab dari Imam Husain. Imam Husain itu putranya Ali karramallahu wajhah.
atau cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maaf betul, kalau Pak Haji Rizal Effendi Bapak Ibu enggak akan berani ngaku, tapi saya juga enggak berani memastikan. Kemungkinan besar ketika Minak Kejalobidin adalah putra Maulana Hasanuddin, cucu Syekh Sarif Hidayatullah, cicit Syekh Sarif Abdullah Umdatuddin, berarti dzurriyyat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya silsilah Syekh Sarif Umdatuddin Pak, sampai ke Nabi. Ingat, bukan dari Hadramaut, bukan dari Yaman, bukan Bani Ba'alwi, asli Syarif Bapak Ibu. Berarti kalau kita mau hitung dari pohon nasab, beliau adalah dzurriyyat ke-42, dan itu masuk akal. Karena kalau ada yang ngaku cucu Nabi ke-27, bohong, nggak masuk akal. Ngaku cucu Nabi ke-35, bohong. Hari ini Bapak Ibu, cucu Nabi yang pohon nasabnya paling tua itu cucu yang ke-39. Maka kalau kata ahli nasab, dzurriyyat Nabi hari ini setidak-tidaknya dia adalah cucu yang ke-42. Dan dihitung Bapak Haji Rizal Effendi adalah pohon nasab tingkat yang ke-42 kalau dihitung dari dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya yakin beliau nggak berani ngaku-ngaku cucu Nabi. Tepuk tangan dulu. Nggak berani, saya yakin. Apalagi nunjuk begini, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Saya yakin beliau nggak berani. Justru yang berani nunjuk-nunjuk begini itu tuh yang palsu Bapak Ibu. Jadi karena ada keterangannya, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku keturunan dari suatu kaum, padahal dia bukan bagian dari keturunan itu, ngaku-ngaku cucu Ratu Melinting, padahal bukan. Barang siapa yang ngaku-ngaku cucu Keratuan Melinting, barang siapa yang ngaku-ngaku keturunan suatu kaum, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan dari nasab tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka, atau menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang ngaku-ngaku berdusta, tak ulang, barang siapa yang berdusta mengatasnamakan saya, kata Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, ngaku-ngaku bagian dari Nabi, muta'ammidan, secara sengaja padahal bukan, faqad kafar, maka telah kafirlah ia. Tapi terlepas ketika beliau memang sambung silsilah nasabnya kepada Nabi, biarlah itu menjadi rahasia. Tapi kalau pengen pasti Pak, tes DNA saja. Karena kalau keturunan Nabi itu rata-rata J1, itu syarat minimal J1. Kalau G, kemarin sudah ada yang tes DNA G Pak. Kalau G itu etnis asalnya etnis Hazari, Yahudi Askenazi, yang kemudian sudah masuk Islam. Kalau keturunan Nabi itu J1. Tapi keturunan Nabi yang sudah menikah dengan masyarakat pribumi Indonesia rata-rata haplograf YNA-nya O. Jadi kemungkinan Bapak Haji Rizal Effendi itu 2. Kalau enggak J1, maka beliau akan O. Itu enggak bisa bohong karena tes DNA Bapak Ibu. Itu saintik, itu ilmiah. Baik, sekali lagi berbahagialah masyarakat Lampung, khususnya Lampung Timur, khususnya masyarakat Melinting. Hingga hari ini kita masih menjaga tradisi Keratuan Melinting, menjaga adat kita, menjaga silsilah kerajaan. Karena itu penting sekali Bapak Ibu. Bangsa yang mulia
adalah bangsa yang mampu menjaga silsilah keturunannya. Mudah-mudahan Keratuan Melinting beserta keturunannya semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Halo, sekali-kali ngaji begini nggak apa-apa ya? Ini asik juga Bapak Ibu. Baik, sekali lagi, Keratuan Melinting termasuk Keratuan Darah Putih itu sekitar tahun 1400, tahun 1500. Hati-hati, putus tangan Pak. Masuk ke dalam. Kita lanjutkan tahun 1500, tahun 1600, tahun 1700. Nah Bapak Ibu, mulai kita dijajah oleh Belanda 3 abad setengah lebih lamanya. Puncak penderitaan kita adalah tahun 1800. Nah, kita mengenal ada perang besar. Kalau di tanah Lampung, perang Keratuan Darah Putih, perang Keratuan Melinting dengan VOC. Kalau di tanah Jawa, kita mengenal perang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Beliau berjuang menghadapi penjajah dan muncul perang besar namanya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini terjadi tahun 1825 sampai tahun 1830, 5 tahun. Jumlah korban jiwanya dari masyarakat pribumi itu hingga 200.000 orang lebih. Perang melawan Belanda sampai akhirnya, silakan Bu Dewan, sampai akhirnya Pangeran Diponegoro dijebak. Pangeran Diponegoro dijebak pada bulan Ramadan. Dinegosiasi Letnan Jenderal de Kock, susah nyebut orang Belanda itu Pak. Letnan Jenderal de Kock ngirim surat ke Pangeran Diponegoro untuk berdamai, perang di stop dulu. Pangeran Diponegoro nggak mau datang, tapi sayang betul, sejarah mencatat seorang Habib Ibrahim Ba'abut alias Pekih Ibrahim membujuk Pangeran Diponegoro, sudah datangi saja Letnan Jenderal de Kock. Itu cuman perjanjian damai, yakin gak akan ditangkap. Pangeran Diponegoro gak mau. Maka pas Idul Fitri, temannya 2 orang itu tadi bersumpah, kami yang menjamin keselamatan Anda tidak akan dijebak. Begitu datang Pangeran Diponegoro bersama pasukannya tanpa senjata, langsung dikepung dan ditangkap. Lalu beliau kemudian diasingkan. Ingat sejarah, ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, itulah yang menjebak Pangeran Diponegoro. Ini nggak boleh dilupakan. Hancurnya Kesultanan Banten, siapa yang menghancurkan? Namanya Syarifah Fatimah. Dialah yang menghancurkan Kesultanan Banten. Akhirnya Sultan Zainul Abidin itu leluhurnya orang Melinting soalnya, makanya saya bahas Bapak Ibu. Itu saudara misan, sepupunya orang Melinting, Sultan Zainul Arifin itu keturunan Maulana Hasanuddin. Maka kemudian beliau diasingkan Bapak Ibu, dan kemudian gugur, dan Syarifah Fatimah mengangkat anaknya sendiri menjadi Sultan Banten. Geger Banten, dia bukan keturunan Maulana Hasanuddin, kok dijadikan sultan? Maka muncul pemberontakan masyarakat Banten. Syarifah Fatimah diasingkan di Kepulauan Seribu, lalu berpacaran dengan Gubernur Jenderal Belanda namanya Gubernur Jenderal Van Hove. Maka lantas kemudian mati bunuh diri di Kepulauan Seribu. Makanya Bapak Ibu, di Kepulauan Seribu ada makam Syarifah Fatimah di Kepulauan Seribu. Itu oleh orang Indonesia diziarahi, salah. Beliau itu matinya bunuh diri. Masa orang mati bunuh diri diziarahi? Dan yang kedua, beliau selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda. Ada yang ngomong Suparman fitnah, wong datanya lengkap.
di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta surat-surat cinta antara Syarifah Fatimah dengan Gubernur Jenderal Belanda. Artinya Bapak Ibu, kadang-kadang yang mengkhianati perjuangan kita ini adalah saudara kita sendiri. Iya Pak ya. Makanya saya prihatin di zaman modern ini. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, dulu perjuangan orang tua kita ing ngarso suntulodo ing madya mangun kerso tuturi handayani. Sekarang sudah diplesetkan ing ngarso numpuk bondo. Orang cuman kerjanya numpuk harta. Ing madya mangan konco, temen dimakan. Tut uring golek rai, ujung-ujungnya cari muka. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam, menjadi duri dalam daging. Ingat masyarakat Pampan, awas, jangan jadi duri dalam daging. Cocok atau cocok? Jangan jadi bara dalam sekam. Pempen akan maju kalau kita bersatu merapatkan barisan. Tepuk tangan. Ayo mulai sekarang. Betul kalau kata Rizal Muhaimin tadi, kalau HUT Desa Pempen ingin lebih meriah, mulai besok nabung kita. Kalau bisa Pak Kades tahun depan ngundang Roma Irama. Iya dong, cocok atau cocok? Tepuk tangan. Tapi nabung, mahal Roma Irama mah. Kalau ngundang saya masih paket hemat Pak Kades. Tapi kalau ngundang Roma Irama mahal, wajar dong. Beliau selain penceramah, beliau jadi tokoh bangsa, Bapak Ibu, beliau juga adalah artis nasional bahkan internasional, raja dangdut internasional. Ceramahnya juga bagus. Jadi balik lagi, ayo kita rapatkan barisan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mari kita bersatu, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Kita semua bekerja sama memperkuat dan membangun Desa Pempen. Nah, ini tahapan pertama. Jangan pernah melupakan perjuangan para pahlawan kita semua yang telah berkorban nyawa demi mengusir penjajah. Dan satu yang ingin saya ingatkan lagi, peristiwa Geger Cilegon. Geger Cilegon itu adalah Kiai Wasyid yang memimpin perang, muridnya Syekh Abdul Karim Tanara. Kita kenal Syekh Abdul Karim Tanara. Cucunya Syekh Abdul Karim Tanara itu adalah mufti kerajaan Sekalaberak sekarang ini Pak. Jadi muftinya itu adalah cicit Syekh Abdul Karim Tanara, saudara sepupunya Syekh Nawawi Tanara Banten, Imam Masjidil Haram. Tahun 1888 Geger Cilegon, perang. Tertulis dalam sebuah kitab karya Habib Usman bin Yahya. Maaf nyebut lagi ini. Dalam kitab itu dikatakan perlawanan masyarakat Banten melawan Belanda itu adalah ugurur, perlawanan sesat dan wajib diberantas. Maka masyarakat Banten yang melawan kepada VOC, gara-gara fatwa itu akhirnya kemudian dibantai oleh VOC. Saya keselnya begini, ini antek Belanda, temannya Senok Horgronying. Ini temannya Senok Horgronying. Antek Belanda, temannya Senok Horgronying. Senok Horgronying itu nipu kita Bapak Ibu. Dia ngasih nama dirinya Syekh Abdul Ghaffar. Terkenal sebutannya Habib Putih. Padahal orang Belanda berangkat ke Mekah, ecak-ecak masuk Islam, ngubah nama menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Dialah yang mengadu domba bangsa Indonesia, yang ditandai dengan peristiwa Geger Cilegon. Maka kemudian Belanda punya alasan membantai saudara-saudara kita di Banten. Ini jangan pernah dilupakan. Baik yang kedua, generasi yang berjuang mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945, maka esoknya dibentuklah Negara Republik Indonesia. Jadi kalau kata Anhar Gonggong,
17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan. Terbentuknya negara besoknya tanggal 18 Agustus. Cuman Bapak Ibu, Belanda nggak terima Pak, balik lagi dia ke Indonesia, ngeboncengin sekutu. Maka pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 Belanda memboncengi sekutu. Belanda namanya apa? Nica bahasanya. Datang ke Indonesia, maka Presiden Soekarno mendatangi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengeluarkan fatwa jihad. Maka tanggal 22 Oktober Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa semua laki-laki tanah Jawa wajib berangkat perang melawan Belanda. Karena di Surabaya, yang dari Lampung, yang dari Sumatera yang mau ikut saja karena jauh, nyebrang dulu, nyebrangnya itu yang lama. Maka yang wajib di tanah Jawa, pasukan kiai dan pesantren dipimpin oleh Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dari Buntet Cirebon. Ya tadi masih leluhurnya Pak Haji Raden Ismail juga, sepupunya dari beliau. Jadi Cirebon berangkat, Mbah Abbas Abdul Jamil memimpin perang santri dan kiai yang puncaknya terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, Brigjennya Inggris. Maka muncul perang besar, 10.000 bahkan 20.000 katanya. Santri, kiai dan masyarakat pribumi gugur di medan tempur tanggal 10 November. Maka disebutlah tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan para pahlawan kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Makanya 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri, Hari Fatwa Resolusi Jihad. Nanti di Pempen, di Melinting ini kita juga mesti melibatkan pesantren-pesantren untuk memperingati Hari Santri sebagai bagian tonggak sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, generasi yang mengisi kemerdekaan. Nah hari ini Bapak Ibu, kita ini terutama orang-orang tua kita lah, adalah generasi yang mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Artinya hari ini kita mengisi kemerdekaan dengan cara berkarya yang bermanfaat. Ini saya tadi heran Pak, lapangan kita ini lebar banget ya Bu ya. Cuman di situ ada gundukan batu. Apa batunya digeserin ke sana ya? Betul ya? Sakti juga ternyata masyarakat Pempen ya. Batunya digeserin ke sana semua. Ini bisa rata, bisa selebar ini lapangan kita. Nah ini bagian dari mengisi kemerdekaan. Tapi sayang Bapak Ibu, di zaman kemerdekaan ini ada juga orang yang bukannya mengisi kemerdekaan, tapi mereka malah berebut kue-kue kemerdekaan. Bukannya, tepuk tangan dulu. Yang jelek juga ditepuk tangan biar didengar. Bukannya membangun, malah serakah, mengumpulkan banyak harta, merampas hak rakyat. Korupsi nggak cukup buat 7 turunan, nambah 8 tanjakan, 9 pengkolan, 10 kali muter-muter. Kita prihatin sekarang ini, korupsi merajalela. Coba kita lihat, Ketua KPK dipecat gara-gara harta, Ketua MK dipecat gara-gara tahta, Ketua KPU dipecat gara-gara wanita. Harta, tahta, wanita. Bu, nonton berita nggak Bu? Ketua KPK Pak dipecat gara-gara harta kan? Ketua MK dipecat gara-gara tahta.
Ketua KPU dipecat gara-gara wanita, harta tahta wanita. Ketika orang hanya bergelut dengan hawa nafsunya, hari ini pemerintah mengisi kemerdekaan dengan cara mensejahterakan rakyat. Cocok atau cocok? Jangan bikin program yang rakyat malah makin sengsara. Saya punya usul sama pemerintah, daripada program makan siang gratis, mending sekolah gratis. Cocok atau cocok? Iya dong. Makan siang gratis itu Bapak Ibu anggarannya 15.000 per orang sekali makan siang. Kalau sebulan 450. Nah, anak kita yang masih sekolah dapat 450 dalam bentuk makanan, makan siang. Cuman kan anak kita itu udah dikasih nasi juga belum tentu dia makan, betul nggak? Malah dibeliin seblak sama dia. Khawatir mubazir 450.000 sebulan, daripada buat program makan siang gratis, mending kasih emaknya aja. Cocok atau cocok? Oh, ibu-ibu yang punya anak 4 sekolah cair. 4,5 kali 4 Bu, 1.800.000. Mau nggak Bu? Tuh dengerin Pak Presiden Prabowo. Ntar lagi Pak Prabowo mau dilantik ini. Kita dukung program makan siang gratis, ganti duit aja. Langsung dikirim sama emak-emaknya ini. Oh, nyantai Pak kita. Iya, 450.000 per siswa. Kalau diglobalkan 300 triliun. 300 triliun itu nolnya berapa Bu? Itu diketik di kalkulator, error kalkulatornya. Habis nolnya kebanyakan. Itu kalau dibeliin sebelah semua, tenggelam Lampung Pak sama lautan sebelah itu. Dan saya juga kaget kemarin Bapak Ibu. Nah, tugasnya Ustadz kan mengingatkan ya. Kaget Presiden menandatangani peraturan pemerintah tentang penyediaan kondom di sekolah. Waduh, bahaya ini Pak. Cuman kalau warga menolak, insya Allah PP itu nggak diberlakukan. Saya menyarankan kepada orang tua siswa, kepada guru-guru di sekolah dan kepada kepala sekolah untuk menolak program penyediaan alat kontrasepsi di sekolah. Itu kan niru barat. Orang barat itu Bapak Ibu banyak kasus kejadian hamil di luar nikah, maka sekolahnya menyediakan kondom. Itu di barat. Di Indonesia mah nggak cocok Pak. Kalau disediakan di sekolah, apalagi dibagikan sama siswanya, mikir anak kita gimana cara nyobainnya ya. Jadi pengen nyobain. Ini bukannya solusi, malah nambah masalah. Ya Pak ya. Jadi mohon betul kepada para pemangku kepentingan eksekutif, legislatif, yudikatif, tolong buatlah program yang bisa mensejahterakan rakyat. Cocok atau cocok? Ini penting, bahwasanya begini, jadi presiden itu enak, jadi menteri itu enak, jadi gubernur enak, jadi bupati enak, jadi camat enak, jadi kades emang gak enak, Pak Kades gak enak. Saya mau tanya jujur sama Pak Kades. Pak Kades, gaji bulanannya berapa? Berapa? 2.150.000. Gak enak. Itu buat bayar orang yang ngundang hajatan takor itu. Ya coba, kalau sudah jadi Pak Kades, siapapun yang ngundang harus datang, betul nggak? Sekali minggu aja Pak yang ngundang habis 2.100.000. Nggak enak Bapak Ibu. Artinya memang beban jadi Kades hari ini. Jadi Pak Camat juga begitu ya Pak ya. Cuman saya ingin sampaikan kepada pejabat-pejabat yang di atas, yang punya gaji gede, tunjangan hebat, punya rumah jabatan, rumah dinas, di mana delan terasi rumah dinas aja rakyat yang belikan. Hei pejabat, jangan lupa dengan rakyat.
Nggak boleh. Bupati Lampung Timur itu yang beliin terasinya ibu-ibu ini loh yang beliin itu. Iya Pak, yang bayar AC rumah jabatan Bupati Lampung Timur yang full AC, ruang tamu full AC siapa? Ya masyarakat melinting inilah yang bayarnya itu. Kita mah tidur paling banter pakai kipas angin, mana masuk angin lagi ya boy. Boro-boro ada kipas angin, kadang-kadang juga nggak ada Bapak Ibu. Beliau itu diberikan fasilitas nyaman oleh rakyat, dikasih mobil dinas sebagainya. Tujuannya agar nyaman dalam bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Maka bagi para penguasa sudah wajib mensejahterakan rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita amanah semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi dibalik sekarang Bapak Ibu, mengapa harus saya balik? Begini, jangan cuma nuntut penguasa, pemerintah untuk bekerja. Rakyat juga mesti tahu diri. Cocok atau cocok? Kadang-kadang begini, mohon maaf, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sekarang saya prihatin Bapak Ibu, banyak orang sekarang ini kaya tapi mentalnya miskin. Rumahnya sudah gedong, beton, lantai saja keramik, tapi masih nerima PKH. Waduh, di mana-mana ada ini berarti. Pak Kades mau mencabut di demo malahan. Malah Pak Kades melanggar kalau mencabut. Mestinya kita yang sadar diri kan. Kalau nggak layak nerima PKH, bansos, BLT, jangan terima. Itu bukan hak kita. Kalau bisa begini, kalau pas bagi bansos, bagi BLT, ngomong sama Pak Kades, maaf Pak Kades, kami nggak nerima bansos, kami nggak nerima BLT. Lu ngapa kata Pak Kades? Kami sudah kaya Pak Kades. Setuju nggak Bu? Ingat Pak Kades, yang ngomong setuju jangan dikasih bansos juga. Kita ini kadang pening Bapak Ibu, peningnya begini, begitu bagi bansos, apa kata emak-emak? Payah Pak Kades sekilit, saudara dia kebagian, kita mah enggak. Panas kuping Pak Kades, panas. Kata Bu Kades, Ibu ketua tim penggerak PKK mana Bu? Oh Ibu, kata Bu Kades, Pak, gaji Kades gak seberapa, omongan orang sekampung Pak, berhenti aja dari Kades. Kata Pak Kades, enggak apa-apa mah, omongan orang pahala untuk kita. Soleh Pak Kades, pahala untuk kita. Cuman gini aja mah, nanti bagi bansos saudara kita sortir semua, nggak usah kebagian, kasih sama orang lain. Begitu bagi bansos, orang lain kebagian, saudara enggak. Apa kata saudara? Enggak ada guna punya saudara jadi Kades. Aduh, pening. Salah semua sekarang ini, salah semua. Kadang mohon maaf, ayung kita aja marah sama kita. Yang saudara-saudara sama kita aja Pak bisa marah sama kita. Nah inilah hidup Bapak Ibu. Makanya saya ingin ajak kita yuk bermental kaya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita berbagi dengan sesama, yang kaya membantu yang miskin, ringankan urusan. Ringan juga tugas-tugas pemerintah Bapak Ibu kalau kita berbagi. Ingat kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Mengapa demikian begini? Kalau kita bangun masjid Pak, paling banter orang ngomong apa? Wow, masjidnya mewah kayak Masjid Al-Jabar Jawa Barat. Ibu-ibu dari grup pengajian pempen jalan-jalan ke Masjid Al-Jabar, sampai di sana selfie, foto-foto, lalu upload di media sosial. Mana selfie-nya mulutnya sampai dipengot-pengotin lagi ya.
Ngapalah mak mau dipengotin pakai 2 jari aja. Tahu artinya enggak Bu ini? Jadikan aku yang kedua. Pantesan lakinya kawin lagi Pak. Emak-emak begini. Udah pas bapak-bapak kalau foto begini mantap. Nah ibu-ibu juga jangan mau begini aja. Atau begini. Satu aja nggak habis-habis. Jangan mau yang begini. Selfie bapak ibu masjid kalau cuman mewah. Ya paling banter buat orang selfie takjub terpesona. Bikin Masjid Al-Jabar itu 1 triliun. Sedangkan di Jawa Barat saja masih banyak anak sekolah yang nggak kebeli sepatu. Masih banyak yang tinggalnya di kolong jembatan. Masih banyak yang nggak kebeli beras. Makanya betul, sesuap nasi untuk orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Daripada kita mempermewah masjid bongkar pasang Bapak Ibu. Alangkah baiknya kita berbagi dengan tetangga yang gak kebeli beras. Beras mahal sekarang berapa Bu? 100 berapa sekarang beras? 140 ya. Itu yang bagus saja Bapak Ibu paling murah 145 standar itu. Sampai 150. Belum lagi yang premium. Ada prediksi Bapak Ibu, ada prediksi tahun 2027 adalah puncak inflasi. Harga beras mencapai 250.000 per 10 kilo. Ini cuman prediksi Pak, cuman prediksi. Makanya sekarang untuk menstabilkan ekonomi, yuk kita bantu pemerintah berbagi dengan sesama. Orang kalau cuman lihat masjid mewah, orang bilangnya wow. Tapi kalau ada orang yang lapar, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kedurenan. Tapi di Pompon ini kok nggak ada yang mati bulan-bulan ini. Kok yang mati jarang gitu kan, begitu Pak. Akhirnya lapar Bapak Ibu sampai besok kerucuk mau ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar. Mau minta ke tetangga udah keseringan, malu rasanya. Akhirnya datanglah Pak Kades, jreng bawa beras sekarung. Seperti doa yang diijabah. Nerima beras dari Pak Kades, terima kasih Pak Kades. Nggak berhenti sampai di situ. Masuk kamar dia gelar sajadah. Lalu sujud nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah kirim orang yang dermawan kepada kami. Maka Bapak Ibu, berbahagialah orang yang berbagi. Karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Gara-gara beras yang kita kasih Bu, enggak henti-hentinya dia Pak memuji Allah gara-gara beras kita itu. Makanya peka kita dengan lingkungan, takut orang enggak punya beras. Tapi pesan saja sama Pak Kades, kalau ngasih beras sama janda ngajak Bu Kades lah. Jangan sendiri Pak Kades. Datang sendiri. Maaf, ada janda nggak sih? Banyak. Nah banyak ini. Ya kalau jandanya nenek-nenek nggak apa-apa lah. Ya, kalau jandanya janda muda Pak Kades ngasih sekali, terima kasih Pak Kades. Pak Kades perhatian betul sama kami. Sekali. Bulan depan ngasih lagi, terima kasih Pak Kades. Kok cuman Pak Kades yang perhatian? Pak Camat nggak pernah ngasih kami, mulai dibanding-bandingin sama Pak Camat. Begitu bulan depan dana desa cair, Pak Kades ngasihnya agak gede. Apa kata si janda muda? Terima kasih Pak Kades. Coba anak saya punya bapak kayak Pak Kades. Jadi tuh barang jadi, makanya Bu Kades kemana aja ikut pokoknya. Kalau dia ngomong dinas luar Bu ke Jakarta, ikut Bu, ikut. Harus dijaga Pak Kades biar aman. Waduh bahaya ini kata Pak Kades.
Jadi balik lagi Bapak Ibu, kepedulian kita dengan sesama itu penting sekali. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Dengerin tuh yang kaya-kaya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Umroh, tepuk tangan gak apa-apa. Umroh itu boleh Bapak Ibu, tapi jangan tiap tahun, ge. Kalau laki bini umroh itu 35, laki bini 70 juta. Alangkah baiknya 70 juta itu bagiin aja sama tetangga, ya Mbak ya. Ya kalau sekali-sekali umroh, misalnya 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, ya silahkanlah, ngecas iman namanya. Cuman Bapak Ibu berbagilah dengan sesama, itu penting. Jangan cuma nuntut pemerintah mensejahterakan rakyat, tapi kita juga sebagai rakyat mesti mawas diri. Yang kaya berbagi, minimal tahu diri. Oke, masih pelit. Ibu-ibu ini pelit gak sih? Kalau dari mukanya nggak baik semua ya. Jadi oke, masih pelit, nggak mau berbagi. Ya minimal jangan ngambil hak orang. Ya Pak ya. Ini kadang-kadang, lagunya kayak sosialita. Mukanya saja glowing skincare. Lipstiknya merah sampai nyangkut di gigi. Kenapa lah ibu-ibu itu kalau pakai lipstik sampai giginya merah juga ya? Gimana cara makainya? Bingung saya. Muka glowing skincare, bajunya matching, kerudung hijau, baju hijau, androk hijau, tasnya hijau, daleman. Kok tahu gitu ya? Ibu-ibu ngaku. Semua serba matching. Kalau kondangan masuk taruh tasnya diginiin. 5 jadi penuh cincin, twing twing twing. Gayanya sosialita, tapi nggak dapat bansos, ngamuk. Itu di sana. Kalau di sini pusatnya. Ini kondisi kita. Banyak orang nggak mawas diri. Kalau udah senam, kayak sosialita. Bajunya aja ngetat. Senamnya di balai desa. Pak Kades nggak bisa ngedip akhirnya. Gara-gara emak-emak ini Bu Kades marah-marah akhirnya. Lagunya kayak sosialita. Kadang-kadang bikin grup arisan. Sosialita pempen. Kalau manggil temannya, Jeng, hari ini arisan di rumah siapa, Jeng? Hari ini arisan di rumah Jeng Astuti. Lagunya jang, woi. Malu-maluin. Coba masuk dapur dulu. Di dapur itu kan ada tabung warnanya hijau. Baca di tabung gas 3 kilo itu Bu, ada tulisan yang dicap putih kalau belum rusak. Hanya untuk masyarakat miskin. Ini yang kita semua harus mawas diri. Ini balik lagi, kita ini mengisi kemerdekaan dengan cara berbagi, memberi kepada sesama kita. Sebentar, lihat jam dulu. Dikit lagi ya. Saya minum dulu ya. Baik, yang berikutnya saya ingin ingatkan kita ini sekaligus seperti di banner menyambut Maulid Nabi. Saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, kalau kita bicara tentang Maulid, saya jadi ingat hadis yang disampaikan Mbah Yai Imam Syafi'i di mobil tadi. Beliau sampaikan dakwah kita hari ini ya begini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa.
mereka yang paling baik akhlaknya. Hari ini Bapak Ibu, orang terbaik di antara kita bukan karena kastanya, bukan karena ngaku-ngaku cucu Nabi, bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena ras warna kulitnya, tapi orang baik hari ini, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Ukurannya akhlak, itu orang yang istimewa. Mohon maaf, bukan penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Pakai peci tiap hari belum tentu benar, ya Pak ya. Pakai kerudung belum tentu benar, ya Pak ya. Maaf ibu-ibu ini, walaupun kerudungnya panjang nyengser di tanah, nyapu halaman saja nggak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah, saking panjangnya. Tapi kalau sama suami ngelawan, akhlaknya sama suami nggak bener, itu tidak beriman. Karena perempuan itu paling gampang masuk surga taat suami, perempuan paling gampang masuk neraka ngelawan suami. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk neraka, tak ajarin ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Jadi walaupun kerudung panjang belum tentu Bapak Ibu orang itu mukmin. Mohon maaf, walaupun janggutnya sampai udel belum tentu. Jidatnya sampai kapalan. Kan ada yang Pak jidatnya sampai kapalan. Walaupun yang jidatnya kapalan itu ada 5 kemungkinan. 1, karena rajin sujud. Sekali tahajud sujudnya 1 jam. Ya kapalan jidatnya Pak. Yang kedua, waktu sujud diurek-urek. Gak usah lama-lama, seminggu udah hitam jidat Pak. Coba kalau nggak percaya. Jadi kalau sholat sujud digini-gini untuk kepalanya. Yang ketiga Bapak Ibu, kepentok tiang listrik, hitam juga jidatnya. Yang keempat, disedot pakai alat bekam, hitam juga jidatnya. Yang kelima, ketahuan bininya kawin lagi, sama bini ketahuan lakinya kawin lagi, diketok pakai wajan, hitam juga jidatnya. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Orang mukmin atau tidak akan kelihatan dari akhlaknya. Sekarang ini barometer akhlak. Mohon maaf Pak, yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi, akhlaknya lihat dulu cocok nggak sama akhlak Nabi. Kalau nggak cocok ya jangan dipercaya. Apalagi ngaku cucu Nabi buat ndawir. Tahu ndawir? Minta-minta ke umat. Ini ada kiai di Melinting. Mana Pak Yainya tadi Pak Yai? Duduknya di mana Pak Yai mau? Yang di Dawet 250.000. Nah, sampingnya Kang Tubagus Jasmine. Itu Tubagus Jasmine itu yang baju hitam. Itu keturunan Maulana Hasanuddin. Ya saudaranya Melinting juga. Jadi beliau di Dawet sampai 250.000. Ngaku putunya Kanjeng Nabi. Aslinya cucu Kanjeng Nabi itu gak pernah minta zakat, gak pernah minta ke umat, tapi malah ngasih. Makanya hati-hati sekarang orang ngaku cucu Nabi tapi minta-minta, itu nggak sesuai. Orang mukmin atau tidak, sempurna iman atau tidak, kelihatan dari akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linnisaihim khuluqa, dan laki-laki terbaik di antara kalian. Lihat bapak-bapak Bu, ini buat bapak-bapak nih. Laki-laki terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Halo Bu, bapak-bapak ini baik nggak Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen ngomong jahat lah Pak, takut kena tempeleng sampai rumah. Jadi kalau mau tahu laki-laki terbaik, jangan lihat pecinya, jangan lihat janggutnya, jangan lihat sorbannya, lihat akhlak sama bininya.
Kalau saya Pak ramah sama ibu-ibu wajar Bu, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak diundang lagi. Percayalah. Apalagi penceramah marah aja, udah malas undang lagi. Marah aja. Anggota dewan ramah Bu, dewannya udah pulang nih. Anggota dewan ramah sama masyarakat wajar, karena minta dipilih, betul nggak kira-kira? Anggota dewan itu kalau nggak ramah, pelit juga, males milihnya, betul nggak kira-kira? Terus pedagang ramah, wajar minta dibeli. Dagang judesnya bukan main, males. Pak Bu, awas yang dagang-dagang, jangan nulis depan dagangannya begini, tidak terima ngutang. Jangan. Silakan Pak, orang ngutang ditolak nggak apa-apa, cuman jangan ditulis tidak terima ngebon. Orang males belanja di situ. Udah, yang punya tulisan di warung nggak terima bon atau utang lepas. Pernah ke Indomaret? Boleh nggak di Indomaret itu kita ngutang? Ada nggak tulisan nggak terima hutang? Ya nggak ada. Nggak usah ditulis-tulis. Karena ngapa? Kalau dagang nggak ramah, orang males datang, boro-boro mau laris. Tapi kalau bapak-bapak ramah dengan istri, itu luar biasa. Luar biasa Pak. Jadi kalau bapak-bapak ingin ngambil hikmah ngaji hari ini aja cukup Pak. Pokoknya mulai hari ini sama bini ramah. Saya tuh heran betul, bapak-bapak ini kalau masih pacaran, ramahnya. Ramah, udah makan belum sayang? Iya. Ramahnya pagi ditanya, siang ditanya, malam ditanya. Lagunya kalau masih pacaran Bu, jam 2 malam WA. Sayang tahajud yuk. Ceweknya ngebaca WA. Gak nyangka gua. Ternyata dia rajin tahajud, padahal bukan tahajud Bu, lagi nonton bola tuh dia. Bohong. Tuh bapak-bapak yang pengalaman cewekan lagi. Kan begitu, Eca ngajak tahajud sama selingkuhannya, padahal bukan tahajud, dia nonton bola. Lagunya kalau masih pacaran, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. The fly to the sky, terbang ke langit, melayang ke awan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Pohon kelapa segala dinaikin, minta loncat ke bawah. Andai kata cinta ditolak, itu belum dapet. Jajal kalau sudah dapet. Habis manis sepah dibuang. Bini minta kerokan aja kena gentak. Ada yang kayak gitu? Banyak. Nah jadi begini, mestinya kita tuh mesranya setelah nikah, bukan sebelum nikah. Saya juga heran ngapa lah ya Bu, orang kalau belum nikah itu masih pacaran mesra. Kalau goncengan di motor sampai segitunya. Tapi kalau sudah nikah, emak-emak ini dikasih tas di tengah-tengah. Makanya Pak, kalau laki bini, laki perempuan itu goncengan ditaruh tas di tengah, pasti laki bini itu. Tapi kalau begini, apalagi ngeraba-ngeraba, pasti pacaran itu. Belum laki bini. Kita ini sering kebalik. Justru setelah menikah itu harus mesra sama istri. Begini caranya, tak ajarin ya Pak. Mama, sini dulu Mama. Wah, bisa juga orang perempuan mama-mamahan. Ada apa Papa? Mama sedang membersihkan teletong. Udah datang istri, duduk Mama. Istri deg-degan Bu, kirain minta izin kawin lagi nih orang. Bukan Bu, bukan. Bapak-bapak ngerogoh kantong kanan, tarik duit 15 juta, naruh di mejanya agak dibanting. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama, buat beli beras, bayar token listrik, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam muslimat yang belum lunas, untuk ongkos anak sekolah. Kira-kira cukup Mama? Cukup Papa?
Malah kayaknya ada sisanya ya. Kalau nyisa dari 15 juta ini mama simpen sama mama. Alhamdulillah, seneng banget bini pak ngekep duit 15 juta. Begitu bini mau beranjak, nanti dulu mama, masih ada yang kurang, ambil lagi duit 15 juta di kantong kiri, banting lagi, jeger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama ngeladen papa, capek ngurus anak, ini bonusnya. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak bu? Mimpi kok jedut langit lah bu. Ya iyalah bu, maaf bu, kalau suami cuman camat nggak bisa 30 juta. Dari mana duitnya? Betul apa betul? Kalau ibu-ibu mau uang belanja 30 juta sebulan, mesti punya suami pengusaha. Ya Pak ya? Bisa. Ibu-ibu sudah maklum Pak, berapa gaji suami itu diterima, berapa pendapatan suami dari ngebon, jagung, ngeladang itu diterima. Istri maklum. Cuman saya perlu ingatkan sama bapak-bapak ini, perempuan dimanapun Pak paling sebel sama istri. Saya ulangi, perempuan dimanapun paling sebel sama suami yang pelit dengan istri. Udah pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak bu? Mana orangnya? Tunjukin nama saya. Oh di sini semua ya. Allahu Akbar. Ya kalau segitulah ngasihnya, yang penting jangan diungkit-ungkit. Pening juga bini ngatur uang belanja itu Pak. Mana semua serba mahal sekarang ini. Apa aja salah bininya, itu penting untuk diketahui oleh bapak-bapak. Minimal begini bapak-bapak, kalaupun nggak bisa ngasih duit banyak, mulut jangan kasar sama istri. Sakit rasanya dibentak itu. Udah capek ya bu ya rasanya. Luar biasa. Makanya ibu bapak-bapak minimal kata-kata yang indah. Mama, kayak sinetron ini. Mama capek mama masak, capek mama nyuci. Itu kan kewajiban papa mama. Tapi karena papa nggak sempat, papa nyuruh mama taat sama papa, maka papa doakan mama masuk surga. Amin. Kan adem ngedengarnya, adem. Istri bikin kopi, terima kasih mama, sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak kawin lagi. Bikin kopi lagi. Saking senangnya istri, kan enak bu ya. Istri itu paling suka dipuji suami. Hari ini kita ngebela emak-emak dulu ya Pak. Istri itu paling suka dipuji suami. Bahaya Pak kalau istri nggak pernah dipuji suami, tapi dipuji suami tetangga. Bahaya. Ibu-ibu baru tahu Android, baru kebeli HP Android. Facebookan, pakai selfie yang pengot-pengot tadi. Ada teman sekolah bapak ibu yang dulu masih kawan SMP, apa namanya, komentar, cantiknya, kamu beda sama yang dulu. Dulu masih SMP burik kata dia, sekarang kok glowing begini. Seorang perempuan yang gak pernah dipuji suami, begitu dipuji suami orang, kepalanya mekar, kupingnya melebar, bahunya naik, kelepek-kelepek. Makanya bahaya istri gak pernah dipuji, harus dipuji suami. Ingat bapak-bapak, jangan muji bini orang. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya.
Ya iyalah. Baca orang kita jangan macam-macam. Ya calon iku. Kalau orang Madura udah dicarok jangan macam-macam. Ya iya dong. Istri harus dipuji Bapak Ibu. Kayak Nabi memuji Aisyah apa? Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Humaira itu kalau bahasa Indonesianya pink, merah jambu. Ibu-ibu ini maulah dipanggil ya Humaira. Kadang-kadang dandan serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, sendalnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink. Pengen dilewat depan suami dipanggil ya Humaira. Tapi apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak ini, mentang-mentang anak babi pink juga. Istri paling senang dipuji. Tapi ingat, saya kembalikan dikit lagi ya Bu, balik ke emak-emak. Jangan cuma nuntut suami untuk baik sama istri. Istri juga wajib berbakti dengan suami. Istri itu Bu paling gampang nyari pahala. Ibu-ibu itu sekali cium tangan suami saja, sekali aja, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Makanya ibu-ibu kalau cari suami yang hitam aja, kasih tahu anak gadisnya itu persis Hajar Aswad. Nah, cara cium tangan suami kayak mana? Harus praktek sampai rumah ya. Punggung, telapak punggung. Mah. Ini yang langsung praktek sampai rumah Bu Kades pokoknya. Mah. Pagi Pak Kades sampai rumah nanti. Awas kalau nggak begitu. Kalau nggak puas kayak gitu, cetok. 70 kali cium Hajar Aswad. Gede pahalanya. Ibu-ibu sekali nyuci baju suami untuk 1 lembar baju saja, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan Bu, kalau sehari ibu-ibu nyuci baju suami 10 lembar, 2 celana dalam. Bapak-bapak ini ganti gak sih Bu? Ya kalau nggak ganti, itu aja yang dipakai. Pantasan gudikan ya. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, kaos oblong, kemeja pendek, kemeja panjang, baju koko, kolor pendek, celana kerja, celana panjang, sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci baju bapak-bapak sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala. Dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya udah bersih semua Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi. Oh sayang, kalau sayang tanya lakinya, apa? Kolornya mana Pak? Ya gua pakai lah, lepas Pak. Kirain mau ngapain dia cuci kolor taunya. Ya, tak minum dulu. Yang terakhir yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita semua berjuang mengisi kemerdekaan. Mulai dari pembangunan desa Pempen, saya ulangi, mulai dari membangun desa Pempen, kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, bahkan Provinsi Lampung. Kita membangun semampu kita dengan karya yang bermanfaat. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Sekali lagi, kalau ada kata yang tidak berkenan saya mohon dimaafkan. Untuk langsung salawatan Ustaz, salawatan bersama. Oh salawat ya.